Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali proses pembelajaran kita pada hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Baik. Siapa yang tidak masuk? Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Salah satunya adalah memilih pasangan. Dalam memilih pasangan ada 4 kriteria yang harus kalian perhatikan. Yang pertama dalam memilih pasangan karena kemudian yang kedua karena keturunannya, yang ketiga karena kecantikan pasangannya, dan yang keempat karena agamanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang ketentuan pernikahan dimulai dari mahar atau mas kawin. Hal itu wajib diberikan dari calon suami ke calon istri. Mengenai ketentuan banyaknya mahar itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis yang disesuaikan dengan kemampuan calon suami. Jadi, apa pengertian pernikahan? Apa pengertian pernikahan? Ya. Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak. Oke, tujuan pernikahan. Iya, Pak. Yang kedua adalah untuk menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat telah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang lima untuk memperoleh keturunan sah. Bagus. Ini yang bareng nih. Yang lagi. Hukum pernikahan ada berapa? Enggak. Nah. Hukum pernikahan ada berapa? Sebutin. Tujuan pembelajaran kita pertemuan ini adalah agar kalian dapat memahami tentang apa yang dimaksud dengan mas kawin, walimatul urus, salah, masa iddah, rujuk, kemudian pernikahan menurut pemerintah dan di rumah pernikahan. Silakan buka punya halaman 276. Masa iddah adalah masa wajib atau masa wajib menanti bagi seorang istri ketika dia telah dicerai oleh suaminya, baik itu cerai hidup ataupun cerai mati. Lalu bagaimana hukumnya ketika istri tersebut masih dalam masa iddah? Kok dia sudah menikah lagi dengan laki-laki lain? Maka hukumnya tidak sah. Itu termasuk ke dalam salah satu di antara 8 pernikahan yang dilarang oleh Rasulullah yang sudah kita bahas kemarin. Ya. Ada yang ditanyain lagi? Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 mendapatkan hasil yaitu pernikahan baik laki-laki dan perempuan usia minimalnya 19 tahun. Supaya apa? Supaya matang secara fisik dan psikologis atau batin. Secara fisik maksudnya apa? Supaya perempuan itu sudah bisa atau sudah mampu untuk mengandung anak dan juga untuk meminimalkan resiko kematian ibu dan anak. Secara psikologis, misalnya Raka itu dia sudah mampu, sudah siap bagiannya untuk menanggung tanggung jawab, memberi kewajiban nafkah baik itu secara lahiriah dan batinnya kepada istri. Baik anak-anak, dari materi ketentuan pernikahan dalam Islam ada yang ditanyakan? Ya. Kita lanjut ke bab berikutnya, bab 10 tentang peradaban Islam pada masa modern. Peradaban itu dapat diartikan sebagai kemajuan atau perkembangan dari masa ke masa. Contohnya apa? Misalkan ini HP. Tahun 2010, HP ini maksimal penyimpanannya 16 GB. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini di tahun 2025 ada HP yang penyimpanannya sampai 1 TB. Itu adalah salah satu contoh peradaban Islam, perkembangan Islam dari masa ke masa pada masa modern. Perkembangan Islam terbagi menjadi 3. Ada zaman klasik, pertengahan, dan modern. Kita masuk ke masa modern. Kondisi Islam pada masa modern. Masa modern itu dimulai dari 1800 Masehi sampai sekarang ini. Di awal periode Islam secara politis di bawah kolonial karena Eropa mengalami kemajuan dalam bidang pemerintahan.
Jadi pada awal-awal dulu tahun 1800 Masehi itu Islam mengalami perubahan dan Eropa mengalami kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Baik anak-anak, kalian akan berdiskusi secara berkelompok. Saya akan membagi kelompoknya. Dari sini kelompok 1, dari sini kelompok 2, dari sini kelompok 3, dari sini sana kelompok 4. Kelompok pertama mendiskusikan tentang pemikiran Muhammad Ali Pasha. Kelompok kedua Rifa'ah Baidah Rafi'ah At-Tatawi. Kelompok ketiga Jamaluddin Al-Afghani. Dan kelompok 4 Muhammad Abduh. Silakan kalian diskusikan dan kalian presentasikan di depan. Adapun pokok-pokok pemikiran Jamaluddin Al-Afghani adalah laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Dia berusaha mengubah suatu pemerintahan autokrasi menjadi demokrasi. Bentar. Autokrasi dan demokrasi. Kalian paham nggak autokrasi apa? Autokrasi itu maksudnya keputusan itu absolut atau mutlak di tangan pemimpin. Tapi kalau demokrasi itu masih bisa dibikinkan sesuai dengan rakyatnya. Oke, terima kasih. Ini sudah mengulas tentang ketentuan pernikahan yang belum kita selesaikan, kemudian kita masuk ke peradaban Islam. Ada yang ditanyakan? Bukan satu pemikiran Rifa'ah Baidawi. Bidang pendidikan itu kalau pemikirannya Tasawi, pendidikan sosial dan emansipasi wanita. Emansipasi wanita itu adalah usaha untuk mensamaratakan hak antara laki-laki dan perempuan di bidang pendidikan. Maksudnya antara laki-laki dan perempuan ini memiliki hak yang sama dalam bidang pendidikan. Bagus. Dek, belakangnya Dek. Dek. Satu pemikiran Muhammad Ali Pasha. Melakukan inovasi supaya memperbaiki lidah selama membangun lidah baru dan membuka sekolah dan Udah bagus. Dek, kamu Dek. Satu pemikiran Muhammad Abduh. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pertemuan ini? Jadi kita telah mempelajari tentang peradaban Islam pada masa modern. Peradaban adalah kemajuan atau perkembangan Islam dari masa ke masa yang dipengaruhi oleh budaya, sosial, dan yang lain sebagainya. Periodisasi Islam terbagi menjadi 3. Ada klasik, pertengahan, dan modern. Periode modern dimulai dari 1800 Masehi sampai sekarang ini. Ada 8 tokoh yang berpengaruh dalam pembaruan Islam dalam masa modern. Salah satu pemikiran terbesar dari Rifa'ah Baidawi adalah mensamaratakan antara hak laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan. Jadi beliau adalah orang yang memperjuangkan hak wanita supaya wanita itu memperoleh pendidikan. Setuju dengan pendapat Bapak? Setuju. Nah, semuanya melihat dari perjuangan tokoh-tokoh Islam pada zaman dahulu, khususnya tadi yang memperjuangkan hak wanita, seharusnya kalian lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu. Kalian harus menghargai tokoh-tokoh Islam yang sudah memperjuangkan hak kalian. Untuk tugasnya yang soal pilihan ganda dan esai itu silakan diselesaikan. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas nomor 5 tokoh Islam pada masa modern sampai hikmah tokoh Islam dalam masa modern. Untuk mengakhiri proses pembelajaran kita pada pertemuan ini, mari kita membaca hamdalah bersama.